Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi DIY, Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kota di Provinsi DIY, Kepala LPMP Yogyakarta, segenap narasumber dan peserta kegiatan webinar, serta Bapak Ibu peserta kegiatan dari unsur kepala sekolah, pengawas, pembina, dan guru dari sekolah penggerak se-Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini kita diberi kekuatan, diberi pertolongan untuk bisa hadir dalam webinar dengan tema program sekolah penggerak, sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan dan pemerataan mutu satuan pendidikan. Hadirin yang saya hormati, kebijakan Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Mendikbudristek pada awal tahun 2020 menandai era baru paradigma pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar pada hakikatnya adalah sebuah perubahan pola pikir, yakni pola pikir layanan pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik, memberikan kepada peserta didik pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga kebahagiaan mereka terjamin. Belajar merupakan aktivitas yang menyenangkan dan disukai oleh peserta didik. Sekolah menjadi tempat favorit bagi peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk belajar. Salah satu upaya untuk menjamin terjadinya transformasi paradigma pendidikan tersebut adalah dengan penyelenggaraan program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak merupakan program yang dikoordinasikan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kemendikbudristek dengan kepala daerah, dengan kepala dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi. Program ini meliputi semua jenjang, baik dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah luar biasa. Sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada kompetensi kognitif berupa kemampuan literasi dan numerasi, penguatan nilai-nilai karakter yang diawali dengan penggunaan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, utamanya kepala sekolahnya dan Bapak Ibu gurunya. Terdapat 5 intervensi program sekolah penggerak yang akan saling terkait dan tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kelima intervensi itu diantaranya adalah penguatan sumber daya manusia sekolah, dimulai dari pemilihan kepala sekolah penggerak lewat berbagai tahapan seleksi, kemudian pengawas sekolah, penilai, dan pada akhirnya kepala sekolah ini akan melakukan transformasi dari dalam dengan menggerakkan guru-gurunya untuk bisa menjadi guru-guru penggerak juga. Intervensi kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga adalah perencanaan berbasis data.
manajemen sekolah, perencanaan berdasarkan refleksi diri dari satuan pendidikan, pengembangan sekolah atas dasar data-data yang ada di Dapodik, data-data yang ada di sekolah itu untuk mengembangkan sekolah. Yang keempat adalah digitalisasi sekolah, yakni penggunaan berbagai platform digital bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang disesuaikan. Intervensi kelima adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Artinya, program kemitraan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah ini, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan untuk implementasi sekolah penggerak sesuai dengan karakter, tingkat pencapaian dan kesulitan di setiap daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan program sekolah penggerak secara bertahap nantinya semua sekolah diproyeksikan menjadi sekolah penggerak. Tetapi karena kemampuan kita masih terbatas, karena setiap sekolah penggerak yang kita tetapkan akan didampingi oleh pelatih ahli untuk bisa memastikan bahwa proses transformasi, proses perubahan paradigma pendidikan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Dengan sekolah penggerak, pembelajaran akan lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan dengan sekolah penggerak akan mempercepat mutu pendidikan kita, yaitu mutu pendidikan yang berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Kita tidak memulai sekolah penggerak ini dengan sarana prasarana yang besar, tetapi dengan berpijak atau berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Inilah kekuatan terbesar kita, bahwa abang hijaunya sekolah itu tergantung pada kepala sekolahnya dan guru-gurunya. Akhir kata, saya sampaikan selamat mengikuti webinar program sekolah penggerak ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kabupaten kota yang ada untuk bisa mengikuti program sekolah penggerak ini. Tahun-tahun mendatang, mudah-mudahan semua kabupaten kota di Yogyakarta sudah bisa ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar dengan tema program sekolah penggerak, sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan dan pemerataan mutu satuan pendidikan secara resmi saya nyatakan dimulai. Namun mereka saged kula aturaken matur sangat perhatosan Bapak Ibu sekalian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.